sendiri Pak, terutama yang swasta sementara bertumbuh Pak, sementara banyak yang rumah sakit baru. Iya, soalnya sekarang tuntutannya makin banyak, apalagi di mana di Sultra itu kan sekarang banyak pertambangan dan banyak pabrik-pabrik Pak ya. Ya itu menuntut rumah sakit jadi makin ini juga. Ternyata satu pabrik biasanya tuh kayak di Karawang tuh kan satu pabrik satu rumah sakit sendiri dia. Terus di Kona ini sana pun di Sultra karena gitu Pak ya, di Konawe itu kan ada pabrik yang itu ya, yang apa tuh pabrik apa Pak yang China itu Pak, pertambangan apa nikel ya. Iya, nikel Pak, smelter Pak. Ada rumah sakitnya ya Bu, ada rumah sakit nggak tuh Bu Herani? Ada Pak, tapi saya nggak kerja di rumah sakit yang di sana Pak. Nggak di sana ya, tapi kan Iya, tahu kan ya. tahu Pak, tahu. Iya, makanya itu jadi memang banyak di Palembang aja kan pertumbuhannya bukan main. Palembang itu kan dari rumah sakit di Palembang tuh. Nggak tahu kalau di kabupaten-kabupatennya, tapi kabupaten pun banyak barangkali ya. Saya pernah ke Sekayu ya, dulu tuh saya ingat saya tuh yang Sekayu tuh. Saya pernah. Iya, Pak. Ada alumni juga Bu sana Bu ya? Oh, banyak Pak. Direktur kami asli Urindo. Kepala Siapa dinas Bu? kami lulusan Urindo. Kepala dinas kami dulu Direktur Rumah Sakit Sekayu Dr. Asmi dari Yusmansa, Mars. Terus direktur yang sekarang Dr. Charlie Esa Kennedy Mars itu Urindo juga. Terus direktur kita kan di Kabupaten Musi Banyuasin ada 3 rumah sakit Pak. Hmm. Jadi direktur Rumah Sakit Sekayu itu Dr. Charlie Esa Kennedy Mars, Urindo, PLT Direktur Sungai Lilin, Dr. Lisa tadi yang dari saya Pak kemudian Rumah Sakit Bayang Lincir, Dr. Yanti Mars. Semuanya Urindo Pak, makanya saya direktur. Terbawa juga Ibu ya. Ya, Kalau saya bawa salah ketinggalan. tuh selain dokter juga ada perawat-perawat yang lama-lama tuh ada juga tuh ya. Oh Ayo, banyak Pak. Wakil makanya direktur saya kami, iya, wakil direktur kami Mars, kemudian kabak keuangan kami Mars Urindo juga sama kepala ibu-ibu bidang itu ya. penunjang. Ya, Urindo. Nah, makanya ingat saya tuh ibu ada 3 orang tuh ibu-ibu tuh yang dari Sekayu. Saya kan pernah diundang ke sana Iya, dulu kan. Dari iya sana. Pak. Oke, Siap jadi Pak. memang betul berkembang nih memang rumah sakit itu kan main ya. Iya, Perkembangan. benar Jadi Pak. Alhamdulillah. tuntutannya memang jadi banyak ya. Iya Pak. Siap Pak. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita bicara rumah sakit ini secara ini ya, secara makro ini demikian ya. Jadi ada rumah sakit, organisasi rumah sakit ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Ada faktor lingkungan umum, ada lingkungan kesehatan. Nah ini memang yang harus paham ya minimal seorang direktur itu memahami ini, memahami apa sih ya, lingkungan apa sih rumah sakit itu ininya yang berpengaruh pada manajemen rumah sakit itu. Ya, cukup banyaknya. Umumnya ada ini ya, ada institusi yang ini sifatnya umum. Kalau ini lingkungan kesehatan, ya kalau kesehatan itu ya yang berkaitan dengan organisasi-organisasi atau pelayanan-pelayanan kesehatan ya. Nah, kali ini di area ini, area apa nih? Area yang berkaitan dengan ini ya, yang mempengaruhi langsung kepada organisasi ya ini ya kan ada kompetitor ya yang pertumbuhan rumah sakitnya makin banyak. Kemudian di lingkungan ini lingkungan di mikro ya ini di lingkungan ini ya jadi ini secara umum ya ini kan ini rumah sakit ini kan ada faktor lingkungan geografis, demografi ya ini juga mempengaruhi juga ya mempengaruhi kita juga nih ya misalnya kita ya, misalnya lingkungan dan geografik yaitu kan rumah sakit di Jambi tadi yang banyak banyak perkebunan, ada yang di daerah Sumatera yang banyak tambang akan berbeda karakternya itu, berbeda karakter di sininya ya, berbeda karakter dengan di rumah sakit nanti sehingga akan mempengaruhi budaya kerja di rumah sakitnya.
Kemudian struktur demografi yang sekarang kan juga berubah. Yang tadinya kita dulu banyak gemuk di anak, sekarang kan gemuknya di tengah gitu ya, gemuk di usia produktif ya. Dan juga di usia tua juga kita juga kalau dulu lancip piramidanya, sekarang kan menjadi usianya kan makin tambah. Jadi itu juga menjadi mempengaruhi dalam pola pelayanannya juga. Struktur sosial pendidikan ya yang juga mempengaruhi. Pemerintah otomatis ya, pemerintah sekarang makin banyak, pemerintah yang tadinya dulu makin banyak juga tata kelolanya juga akan mempengaruhi. Teknologi, apalagi teknologi itu kan cepat sekali, teknologi kedokteran ya, teknologi informatika itu sangat cepat ya. Sekarang kan rumah sakit hampir semuanya kan tahun 2023 ini harus ini ya, harus menggunakan elektromedik semua. Apa Ya, Pak. sudah semuanya? Sudah Pak, yang RSUD Sekayu sudah. RSUD semuanya. Mungkin rumah sakit pemerintah udah barangkali ya. Rumah sakit yang belum tuh mungkin rumah sakit swasta ya, yang banyak yang baru muncul. Tapi itu pun sekarang ya keharusan, karena apa? Karena tuntutan dari penjaminnya BPJS, kalau dia mau ikut BPJS kan harus pakai ERM, ya kan? Mau tidak mau harus menggunakan itu ya. Walaupun cuma satu, mungkin masih satu sisi saja ke rawat jalan saja, rawat inap saja barangkali. Tapi sudah harus ke sana. Kemudian tingkat ekonomi, pertumbuhan ekonomi nasional ya ini juga mempengaruhi. Di dalamnya rumah sakit ini ya yang berpengaruh besar itu kan SDM, pesaingnya ya, pesaing ini dari apa namanya, pesaing ini, kemudian pelanggan pasiennya ini lingkungan industri rumah sakit ini ya, lingkungan yang sangat berperan ya di dalam kita dari kacamata sebagai unit operasional bisnis, sebagai unit bisnis gitu ya, itu kita bicaranya SDM, pesaing kita dan pelanggan kita, itu kan ya, itu yang menghasilkan itu kan itu pelanggan kita ya, dan bagaimana kita dengan pesaing itu kita bisa menjadi pemenang kan gitu ibaratnya gitu ya. Tapi kita bukan bersaing dalam arti kata kita menang-menangan ya, tapi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang bisa menarik para pelanggan kita. Bukan kita mematikan pesaing kita, tetapi pelanggan kita yang kita bisa memilih ya. Kemudian secara internal ya, stakeholder rumah sakit ini banyak Ibu ya. Ini Anda nanti berhubungan tuh bukan hanya ngurusin pelayanan rumah sakit pasien ya, tapi yang diurusin tuh ini Bu ya. Ada rumah sakit Anda sebagai manajemen tuh berhubungan dengan para profesi ya, minimal sini paling tidak tuh ada berapa profesi di rumah sakit itu Pak. Bu, ada dokter, ada perawat, ada dokter gigi, apoteker, ya banyak ya. Belum lagi tenaga administratif ya, itu semuanya para stakeholder ya yang berkaitan dengan kita. Karena mereka ini. Nah ya, minimal stakeholder kita tuh yang berkepentingan itu profesi itu dokter, apoteker, perawat, ya kan, radiologi, ya radiolog, dan ini apa tuh lab ya, itu yang berperan banget. Sekarang tambah lagi dengan adanya profesi dari informatika. Kemudian dari sisi ini dari internal organisasi ya. Kemudian dari sisi organisasi eksternal ya, dan pihak ketiga. Nah, ini penjamin ya, penjamin, dan ada juga ini ya kan, di situ ada profesi, tentunya kan ada organisasi profesi yang berkaitan. Nah, ini juga Anda sebagai manajemen akan berhubungan dengan ini ya, dengan asosiasi Persi, asosiasi ada Mars itu apa namanya, Marsi apa namanya ya, ini organisasi manajemen rumah sakit, PPNI, Bidan, IBI ya, terus apa namanya, ISPI, apoteker itu kan berhubungan dengan rumah sakit ya. Karena kita akan berkaitan dengan mereka dalam rangka untuk pemenuhan
ininya pemenuhan apa ya, pemenuhan sertifikasi dan pemenuhan tenaganya akan berhubungan. Nah, Bu, ini kita udah asar nih, kita stop dulu ya. Mohon maaf ya, kita asar, kita mau stop dulu. Iya, Pak. Kurang lebih setengah jam lah kira-kira ya. Kita istirahat. Ya. Iya, Makasih, Pak. Pak. Ya. Kan ada kalau yang mau beribadah, sholat dulu, santai aja. Nanti kita ketemu lagi jam 4 kurang seperempat Pak ya. Iya, Pak. Oke, baik. Kita skip dulu, kita istirahat dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek itu udah 2 hari kan ya. Kan yang kemarin terus kan mama yang coba dulu dan sebetulnya anak nggak tahu kan itu. Terus yang hari Kamis, hari Rabunya mama dulu yang jaga Mesya. Tapi pada udah katanya.
Dan Pak Lee. Ada belum ya? Iya, Pak. Bravo. Bismillahirrahmanirrahim. Pemasok hulu, pemasok hulu ini artinya ini yang distributor obat ya dan pendidikan, ya pendidikan. Kemudian di sini yang satu sisi adalah pasien, pemasok hilirnya. Nah ini ya. Jadi ini adalah concern dari seorang manajemen rumah sakit ya, seorang manajemen rumah sakit ini. Jadi berkaitan dengan hal inilah yang akan menjadi jaringan kerja yang harus Anda pelajari bahwa Anda mempelajari itu. Nah di penjamin nih, selain asuransi ini ada BPJS sendiri ya, karena BPJS ini ya secara spesifik dia melepas dari ini asuransi kesehatan yang sifatnya swasta ini Bu ya, yang swasta ini. Ini para stakeholder, jadi pemangku-pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rumah sakit.
Nah, rumah sakit sendiri dengan kita melihat perkembangan ke depan itu rumah sakit bukan hanya sekedar tempat perawatan, Bu ya. Jadi juga di situ ada yang berkaitan dengan bagaimana cara mengelola hotel, restoran, dan toko ya di sini. Jadi rumah sakit itu merupakan kombinasi fasilitas ya yang memberikan pelayanan keperawatan ya yang berkaitan dengan perhotelan, restoran dan toko kepada pasien tentunya ya, kepada pasien yang kita layani. Nah, ini terlihat di rumah sakit yang besar ya, yang daerah yang besar-besar itu arahnya ke sana ya. Arahnya tuh selalu konsep-konsep ini muncul ya. Jadi kalau kita lihat tuh rumah sakit bukan lagi hanya sekedar fasilitas kesehatan yang merawat dan memberikan pengobatan pada pasien saja, tapi sudah ada yang hal-hal lain. Ya. Ini pertumbuhan rumah sakit ke depan memang begitu, Bu ya, pertumbuhannya. Ini sudah lama ya, tapi ke depan makin ini, apalagi dengan dunia ini, dengan dunia teknologi baru ini, ya rumah sakit mungkin nanti sangat terkait sekali tuh ya dengan teknologi baru ini. Mungkin kaitannya dengan apa nih? Dengan digitalisasi itu kan sekarang kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya ada kan dengan adanya masuk teknologi komputer kan pada hilang, Bu ya. Kasir kan udah mau hilang ya. Kasir kan hilang itu kan. Pengetikan juru ketik sekarang udah apa namanya? Mesin apa tuh? Mesin apa di tuh yang apa untuk menggandakan ini kan sekarang sudah hilang. Jadi makanya sekarang dengan teknologi baru ini banyak hal-hal baru dan muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang berkaitan dengan teknologi itu. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya gitu ya. Ini ke depan makin rumit ya. Makin rumit. Nah, ini ya jadi isu-isunya isu-isu dalam industri rumah sakitan ini adalah ini industri kesehatan ini termasuk dunia industri yang perubahannya sangat cepat gitu Bu ya, sangat cepat perubahannya baik teknologi maupun terutama teknologinya ya cepat sekali teknologinya. Anda bisa merasakan sendiri bagaimana kecepatan dari alat-alat canggihnya itu kan cepat sekali. Regulasi pun demikian juga sangat cepat ya. Regulasi ini kaitannya dengan tuntutannya, tuntutan masyarakat, tuntutan pasien, tuntutan dunia usaha ingin regulasinya ingin cepat. Berubah BPJS saja berapa kali berubah Bu ya. Nah, itu kan jadi memang merepotkan bagi manajemen ya. Jadi Ibu sebagai manajemen itu sudah siap-siap saja Bu ya membaca perkembangan regulasi ini kan ke depan mungkin akan berubah lagi, apalagi dengan digitalisasi akan berubah semuanya nanti ya. Itu berubah regulasi termasuk kebijakannya juga kan. Jadi regulasi dari pusat berubah, otomatis rumah sakit membuat kebijakan SOP yang mengikuti kebijakan itu. Itu suatu keniscayaan ya, tidak bisa kita elakkan gitu ya. Bidang permasakitan mencakup fungsi-fungsi yang lebih luas dibanding dengan usaha lain ya. Karena di rumah sakit itu kan fungsinya kan banyak banget aja. Bayangkan profesi ada berapa macam profesi. Pekerjaan berbagai macam pekerjaan di situ. Jadi mulai pekerjaan yang sifatnya medical, teknis medis pun ada yang sederhana, ada yang kompleks ya, kompleksitasnya tinggi, keperawatan gitu juga. Jadi banyak sekali ya. Jadi berbeda dengan di hotel atau di pabrik ya. Hotel kan cuma nginap, makan, hiburan udah. Rumah sakit itu bukan main, macam-macam profesinya.
yang ini saya nggak tahu ya apakah terjadi ini ya. Emang sekarang beberapa rumah sakit yang sifatnya kecil, yang kecil-kecil itu sekarang sudah yang spesialistik itu kan mulai mengembangkan menjadi rumah sakit umum ya Bu ya. Dengan apalagi dengan pola pembayaran BPJS sudah banyak yang tadinya rumah sakit khusus jadi menjadi rumah sakit umum ya. Itu banyak terjadi gitu. Karena memang kalau kita hanya khusus saja dengan pembayaran BPJS jadi kecil ya. Memang sih kalau waktu masih belum ada BPJS rumah sakit itu cenderung ya kalau yang spesifik yang misalnya rumah sakit mata, rumah sakit jantung itu kan ini ya. Kekurangan karyawan terampil dari ini memang ini tuntutan kita apa namanya ini proporsi tenaga kesehatan dengan masyarakat ya, dengan masyarakat itu yang sakit dengan kesakitan sangat lebar sekali ya, sangat besar sekali. Jadi memang kita ini dari tahun ke tahun selalu kurang ya, terutama yang ini yang profesi medis spesialis ya, ini sangat kurang banget. Kalau keperawatan mungkin masih relatif masih bisa dilayani karena banyak juga perawat yang bekerja di luar ya. Berarti kan di dalam kan sudah di beberapa daerah sudah jenuh gitu Bu ya. Jadi mereka banyak keluar. Tapi mungkin itu juga politik juga Bu ya. Politisasi juga karena banyak sekarang tuh konon katanya di negara-negara maju itu profesi keperawatan tidak disenangi gitu Bu ya. Kurang diminati katanya. Jadi ya justru apa namanya? Profesi keperawatan tuh yang banyak tuh dari kita. Nah, profesi di orang-orang negara maju tuh profesi manajemen yang makin banyak sekarang. Kemudian teknologi medis sangat memang betul ya. Ini sangat tadi disebutkan bahwa teknologi medis ini cepat sekali pertumbuhannya ya, cepat ya di bidang radiologi, di bidang diagnosis kan cepat sekali. Infrastruktur sistem informasi juga sekarang sudah mulai ini. Ya, sekarang itu kan rumah sakit harus semua komputer saja. Ini yang dilemanya apa dilemanya? Dilemanya masih banyak tenaga kesehatan yang gagap dengan teknologi Bu ya, terutama yang generasi X ya. Yang generasi X itu kan termasuk yang sulit untuk beradaptasi dengan dunia yang teknologi Bu ya. Yang usia 50 ke atas tuh ya itu kan termasuk yang sulit ya. Nah, ini mungkin bagi yang baru-baru yang umur 30-an, 40-an itu nggak jadi masalah, tapi yang 50-an, 60-an ke atas itu yang repot ya. Ya. Ini Anda terasa barangkali ya yang para spesialis senior itu kan untuk mengikuti rekam medik elektronik itu agak repot. Nah ini tugas Anda nih, tugas Anda ini menjadi yang berkaitan dengan manajemen operasional ya. Jadi hal-hal inilah yang berkaitan dengan manajemen operasional. Bagaimana kita supaya pelayanan kita berjalan baik. Intinya kan gitu Bu ya. Intinya bagaimana kita mengatasi hal-hal ini supaya pelayanan kita di mata masyarakat itu baik gitu ya. Nah, kita ini tantangannya ya. Kita kepada tantangan. Ada beberapa tantangan ya, ini menurut tantangan dari WHO ya. Jadi tantangan rumah sakit ke depan untuk kesehatan ke depan itu ini. Pertama adalah pasien satisfaction ya. Udah ya ini emang sekarang ini pun di dalam regulasi Bu? Akreditasi kan arahnya kan ke sana. Pasien satisfaction ya, pada kepuasan pasien. Jadi bagaimana si pasien puas. Jadi fokusnya adalah kepada customer. Nah, gitu ya. Jadi beralih ya yang tadinya mungkin fokus kepada layanan sekarang kepada fokus pada pasien. Jadi pasien itu menjadi puas
dengan pelayanan yang baik. Kemudian teknologi upgradation ya, jadi ini ya. Jadi teknologi ya, perkembangan teknologi ini kita ikuti Bu ya, jadi mau tidak mau ya. Walaupun ibu di RSUD mana ya, walaupun di rumah di daerah mana ya, di daerah misalnya di daerah tadi ada yang di mana, yang di Polaka di mana itu ya, dengan tekan pertumbuhan teknologi ya rumah sakit harus bisa mengikuti ya. Karena sekarang untuk diagnosis kan sekarang kan maunya dokter kan mau cepat. Nah, cepat dan tepat ya. Nah, dengan makin cepat dan tepat itu teknologinya pun makin canggih kan gitu kan. Kemudian personal shortage. Nah, ini ya, di satu sisi adalah ini juga menjadi apa nih, menjadi tantangan juga ya ini. Bagaimana nih dengan adanya teknologi makin meningkat, teknologi komunikasi makin meningkat. Nah, mau tidak mau kan kita memikirkan juga. Nah, ini sudah terjadi ya pada saat kemarin apa tuh Bu? Pada saat kemarin ada pandemi di Wuhan kan, untuk mengantar makanan ke ruangan dan untuk mengantar obat ke ruangan-ruangan itu kan tidak menggunakan lagi tenaga orang Bu ya. Ya kan, sudah menggunakan robotik. Nah, itu kan sudah mau tidak mau kita sudah berpikir ke sana juga barangkali ke depan begitu. Mungkin lah ya. Tapi kita harus bijaksana juga ya, karena kita berhadapan dengan dunia demografi kita tuh pertumbuhannya banyak ya, itu penduduk apa namanya jumlah penduduk kita tuh banyak. Rasanya kalau kita semuanya serba teknologi pasti kita akan terjadi bencana dalam hal pengangguran Bu ya. Pengangguran akan meningkat kita. Nah, itu kita harus bijaksana bagaimana kita ini ya. Nah, di sini makanya dalam personal shortage itu kita harus bijak juga bagaimana kita menyikapi ini. Hospital security. Nah, ya keamanan ini ya, keamanan bagi rumah sakit. Karena itu kan rumah sakit sering terjadi kebakaran, bencana apa gitu ya. Nah, itu security harus kuat nih. Jadi security kita tuh harus security yang betul-betul dia bukan hanya mengatasi orang aja, tapi kalau ada terjadi bencana kebakaran dia harus sudah bisa menangani. K3 setiap K3 rumah sakit harus kuat sekarang. Kemudian regulatory standar. Nah, ini semua tindakan harus ada SOP-nya. Ini persyaratan dari akreditasi kan gitu. Semua tindakan harus ada SOP-nya, ada standarnya. BPJS akan membayar pelayanan kalau sesuai dengan regulatory yang disepakati. Nah, kan gitu ya Bu ya. Baik di puskesmas maupun di rumah sakit kan gitu. Kalau obatnya di luar obat yang disepakati oleh BPJS kan nggak dibayar. Atau memberikan tindakan pelayanan yang di luar, ini kan menurut standarnya kan begini, kenapa ini kok ada tindakan baru ini? Nah, itu kan akan nggak dibayar oleh BPJS. Nah, ini ya, jadi sekarang tuh rumah sakit berhadapan dengan ini, ya dengan ini standar ini. Jadi kita harus wanti-wanti juga Bu ya, jangan sampai terjadi ini kan kadang-kadang suka ada keluhan dari BPJS itu soal rumah sakitnya nakal gitu ya. Memberikan penagihan di luar standar pelayanan yang disepakati. Nah, itu kan kadang-kadang itu menjadi suara-suara sumbang yang dikeluarkan oleh BPJS ya. Kemudian maintain terhadap pasien safety. Nah, ini ya pasien safety ya, ini untuk menurunkan angka ini ya, angka kejadian kecelakaan di rumah sakit, nosokomial. Nah, ini kan pasien safety ini menjadi isu penting ya, isu yang menonjol ya. Ini dan ini pasien satisfaction dan pasien safety itu merupakan isu topik yang menarik, dijadikan bahan penelitian, bahan kajian ya Bu ya. Ini menjadi topik penting ya saya di zaman rumah sakit. Kemudian keuangan.
Ini juga ya, karena semua ini akan berjalan dengan baik kalau kita di sini finansialnya ya berjalan dengan baik. Nah, finansial akan baik kalau produktivitasnya juga baik. Sebaliknya juga produktivitas akan baik kalau finansialnya dikelola dengan baik. Nah, bolak-balik ya ini. Ini semua akan berhubungan dengan ini pelayanan. Ini kan lebih kepada pelayanannya nih. Ini kepada pelayanannya. Nah, ini di sini adalah kita konsen di sini Bu nih. Bagaimana kita meningkatkan produktivitas rumah sakit supaya rumah sakit produktif. Nah, ini. Tapi kita tidak bicara manajemen keuangan, karena manajemen keuangan itu ada sendiri ya. Kita lebih kepada bagaimana kita pelayanannya, bagaimana kita mengelola pelayanan supaya tenaga kita produktif. Nah, ini tantangannya. Nah, konsep dasar manajemen operasional itu pada hakikatnya ya ini. Pada hakikatnya manajemen operasional rumah sakit itu bagaimana ya seorang manajer mengelola pelayanan di rumah sakit agar tujuan rumah sakit tercapai, kan gitu kan. Intinya kan gitu Bu ya. Itu aja intinya. Ya, bagaimana? Nah, di dalam mengelola itu kan ada fungsi-fungsi manajemen nih Bu nih. Ada fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, inilah yang akan dilakukan Anda. Nah, di samping juga mengelola setiap kan di dalam pelayanan rumah sakit itu kan macam-macam. Ada pelayanan UGD, ada pelayanan OKA, pelayanan rawat jalan, pelayanan obat, pelayanan radiologi, ada pelayanan yang sifatnya penunjang, ya kan, ada SDM, pelayanan keuangan, administratif. Nah, itu kemudian ada penunjang medis, ada penunjang non medis, gitu kan ya. Nah, itu semua menjadi concern Anda sebagai calon manajemen kalau saya katakan betapa rumitnya Bu ya kalau Ibu itu menguasai itu semua. Hebat ya dia seorang bisnismen lah gitu ya Bu ya. Jadi bisnismen. Jadi ngelola dua fungsi Bu. Satu fungsi manajemen, satu fungsi rumah sakit sendiri. Fungsi rumah sakit itu banyak. Nah, itu yang harus kita jaga. Bagaimana supaya UGD kita berjalan baik, karena UGD kalau saya dikelola baik kan terjadi apa ya Bu? Terjadi keluhan pasien, ya kan? Banyak misalnya kejadian penolakan pasien atau misalnya wah kalau masuk rumah sakit ini masuk pulang jadi hilang, atau misalnya yang tadinya sakitnya cuma satu penyakit pulang jadi bawa penyakit lain. Nah, itulah hal-hal itu yang harus kita jaga ya. Jadi mana seorang pasien menjadi puas tadi ya, pasien satisfaction, jadi puas. Nah, puas itu artinya dia mendapat pelayanan yang baik dan hasilnya baik gitu kan di mata masyarakat. Nah, ini kalau ini konsepnya ini ya. Nah, konsep dalam ininya ini di sini disebutkan pentingnya kita mempelajari manajemen operasional itu apa sih? Ini ilmu dan aplikasi suatu proses transformasi. Jadi kita bicara operasional itu adalah jadi intinya adalah bagaimana mentransformasi pasien yang tadinya sakit dikelola dengan baik sehingga pasien itu keluar dari rumah sakit menjadi baik. Nah, itu yaitu namanya proses transformasi, Bu. Ya. Transformasi itu adalah si pasien yang tadinya sakit ya, kemudian dilayani kemudian sembuh gitu kan ya, baik. Nah, itu secara umum kalau rumah sakit begitu ya. Nah, tapi nanti di setiap unit kan bisa beda-beda ya. Misalnya setiap unit kalau di farmasi resep yang masuk dari dokter ya masuk ke farmasi, kemudian dikelola, ditransformasi cepat layanannya, obat jadi obat, kan resep jadi obat
yang tadinya resep dirubah jadi obat, sehingga si pasien bayar obat. Nah, itu di situ concernnya adalah kecepatan dan ketepatan kan, kecepatan yang misalnya ada standarnya tuh ya, untuk racikan yang obat yang non racikan berapa menit, yang racikan berapa menit kan ada standarnya. Nah itu yang kita pakai acuan ya, sehingga si pasien mengacu ke situ. Kemudian yang kedua adalah mencakup proses semua organisasi, baik produksi, barang, jasa. Jadi manajemen operasi ini berlaku bagi semua jenis industri ya, baik industri jasa maupun barang. Nah, di kita itu jasa ya. Itu kita memberikan pelayanan jasa kepada pasien. Nah, gitu di situ. Ini makanya kita penting mempelajari ini. Kemudian untuk mencapai keefektifan bagaimana kita agar kan kita dalam mengelola rumah sakit itu kan kita harapannya kan kalau misalnya swasta membangun rumah sakit itu tujuannya dia ingin apa? Pasti ingin dapat profit Bu ya. Profit ya, untung. Ya keuntungan kan Bu ya. Nggak mungkin rumah sakit dia membuat rumah sakit sosial aja, jarang lah gitu ya. Itu yang charity yang zaman dulu Pak ya itu ya. Nah, sekarang dengan apa yang charity pun sekarang udah berubah Pak ya. Yang charity aja udah berubah ya. Rumah sakit pemerintah aja Pak sekarang yang tadinya kita zaman dulu kan rumah sakit itu kan dianggarkan dari pemerintah Pak ya. Murni pemerintah anggarannya kan dianggarkan. Sekarang apa masih enggak gitu? Kan enggak lagi kan Pak. Sekarang sudah dijadikan BLU. Rumah sakit buat apa namanya? Sudah silakan kelola sendiri uangnya. Jadi udah nggak diberi lagi oleh pemerintah, obat-obatan nggak diberi, ya kan? Yang diberi itu kan cuma gaji aja kan, gaji pegawai dikasih, tapi semua operasional jalan sendiri. Mau beli obat kah, mau beli alat kah, ya silakan. Kecuali kalau peningkatan misalnya menambah alat, nah itu harus ya memang bisa minta ke pusat. Ke pemerintah ya. Kalau pemerintah ke pusat. Tapi kalau swasta kan dari dulu kan sudah memang begitu Bu ya. Dia membangun rumah sakit itu ya tujuannya usaha. Usaha itu kan pasti ingin mendapatkan lebih. Nah, bicara kelebihan kan kita kan kalau namanya kesehatan itu kan rasanya tidak etis kalau kita tuh seolah-olah tuh mencari keuntungan dari orang sakit gitu Pak ya. Kan rasanya kan tidak nyaman juga ya orang sakit kalau disuruh bayar untuk mendapat supaya kita untung kan gitu kan ya gitu. Tapi kita di situ adalah bagaimana kita efektif dan efisien agar kita bisa menekan cost, bisa menekan biaya sehingga yang tadinya harusnya biaya tinggi sekarang kita efektif, kita tekan sehingga yang tadinya uang itu bisa keluar banyak, sekarang bisa ditekan sehingga dapat kesejahteraan dokter dan pegawai yang lain bisa dipenuhi kan, makanya ada Tunkin, ada Remun, kan dari situ Pak. Itu kan dari situlah Remunnya kan dari efektif efisien. Nah, ini bagaimana caranya? Ya ini dengan manajemen operasional ya, supaya efektif efisien agar mengatur produktivitasnya berjalan dengan baik. Dan kaitannya juga manajemen operasional itu mengaitkan peran strategik karena kita selalu kalau kita bicara operasional rumah sakit kita harus bicara visi misi dan persaingan organisasi. Nah, sekarang kan pertumbuhan rumah sakit makin banyak sehingga ada persaingan. Nah, ini kita harus bagaimana kita menata rumah sakit kita akan bisa bersaing dengan rumah sakit lain. Kalau di Bali itu Pak Mahyudin ya, itu ada rumah sakit itu berdempetan Pak, cuman disekat dengan tembok belakang aja Pak. Bayangkan Pak, saking banyak pertumbuhannya cepat, sementara lahannya nggak ada gitu Pak. Jadi ada satu tanah ya dibagi 2 rumah sakit yang saling belakang-belakangan tuh Pak. Tadinya bersaudara tapi akhirnya berpisah gitu Pak ya. Itu. Bisa, jadi di sekitar di belakang, Pak. Itu 2 rumah sakit, Pak. Satu area tuh, Pak. Itu di Bali terjadi, Pak. Kalau di
daerah-daerah di Jakarta di mana kan enggak ya, paling jaraknya depan-depanan. Ada yang kayak begitu sih, yang jaraknya cuma 5 nggak sampai 1 kilo ya, jarak cuma sekian 100 meter udah ada rumah sakit. Bahkan sekarang rumah sakit itu di satu kecamatan itu bisa, kalau di Jakarta Pak ya, satu kecamatan Jakarta itu ada 5-6 rumah sakit Pak, baik pemerintah dengan swastanya. Itu kadang-kadang kita pun pusing Pak. Ini sekarang kok konsep rumah sakit begini, padahal dulu konsepnya rumah sakit itu kan wilayah Pak. Kalau zaman saya dulu waktu masih sekolah dulu, konsep rumah sakit dan konsep puskesmas itu konsep wilayah. Sekarang tuh nggak lagi Pak. Nggak lagi. Jadi rumah sakit itu sama dengan kita membuat ini ya, seperti Pak Mahyudin buka membuat supermarket, kan nggak ada konsep wilayahnya. Yang penting saya jualan, saya bisa menarik pembeli, kan gitu. Yang penting itu konsepnya Pak. Nah, rumah sakit pun sekarang tuh kayaknya begitu Pak. Jadi bagaimana bisa menarik pasien tanpa mematikan rumah sakit. Soal jadi bukan kita menjadikan Pak ya, tapi kita bersaingnya itu kita misalnya pelayanan kita bisa lebih baik gitu ya. Tapi kita tidak menjelekan, oh di sana rumah sakit sana jelek, enggak gitu. Jadi pemasaran tetap pemasaran sosial, ya pemasaran sosial marketing, ya, bukan bisnis marketing Pak ya, sosial marketing, tapi dikelola secara bisnis gitu kan ya, itu aja supaya profesional. Inilah pentingnya kita profesional. Nah, ini konsepnya gini Pak. Jadi ada 2 konsep yang saya tawarkan. Pertama adalah konsep yang ini, konsep pertama. Konsep pertama adalah kita mengelola suatu unit atau kita bicara rumah sakit Pak ya, mengelola rumah sakit itu dengan paradigmanya ada ini Pak, dengan pemahamannya kita tuh di dalam mengelola, memproses suatu pelayanan ya, pelayanan ini kita butuh input ya kan Pak ya, kan butuh input kan Pak, ada input ya. Nah, input ini bisa ada raw material. Nah, raw material itu bahan mentahnya apa sih? Nah, kalau rumah sakit kan ya, rumah sakit sebagai pelayanan rumah sakit, raw materialnya apa Pak? Pasien kan Pak ya? Nah, itu kan dapat dikatakan pasien lah raw materialnya. Nah, si pasien itu kan sebagai raw material. Nah, tapi ada input lain kan, ada tenaganya, tenaga kesehatannya harus ada dong. Yang nanti kalau nggak ada, yang ini yang nangani siapa? Alatnya, energi itu listrik, ada air, ya kan, uang. Kemudian raw material itu di samping pasien kan ada juga bahan-bahan alkes kan, obat. Nah, ya kan untuk menangani pasien kan ada obat, ada alkes. Nah, ini input. Nah, ini tentunya kita pada saat kita merencanakan kan udah dihitung nih. Kita hitung bagaimana standarnya apa, kan di akreditasi udah ada standarnya apa. Kemudian diproses. Nah, kalau pasien itu kan pasien masuk rumah sakit. Kemudian dilayani lah di sini. Nah, dilayani kan kalau kita bicara rumah sakit kan diproses itu kan ada beberapa macam pelayanan nih. Ada pelayanan, nah ini coba yang rumah sakit ya Pak ya. Saya cobain aja yang rumah sakit, coba lihat. Nah, rumah sakit ya. Bentar. Oh, enggak ada. Nah, ini. Contohnya rumah sakit Pak ya. Jadi di sini inputnya kan ada dokter, ada nurse, hospital, ini di samping ada raw material pasien tadi. Pasien. Kemudian transformasinya adalah proses transformasi itu kan kalau di rumah sakit ya, kalau sebagai pelayan rumah sakit kan ada examination Pak ya. Ada pengujian Pak ya, Pak. Diagnosis Pak ya, pemeriksaan awal di depan ya. Kemudian pembedahan, surgery, ada monitoring, ada medication, ada terapi, ada macam-macam lagi. Mungkin di sini ada
nanti kan di samping ini kan di samping yang utama ini ada lagi kan penunjangnya kan radiologi, ada laboratorium, ya kan, obat, macam-macam. Nah ini ya. Kemudian, nah outputnya adalah pasien sembuh kan gitu Pak ya. Nah, tujuan apa namanya, bukan outputnya lah, ini termasuk outcome-nya ya. Outcome-nya ya pasien sembuh gitu ya, berkurang sakitnya lah. Kalau output pasien berkurang ya, kalau rumah sakit ya. Nah, tentunya di sini kan ada ini semua kan harus dikontrol. Gak mungkin kita lepaskan. Kita kan tadi kan ada planning, organizing ya Bu ya, actuating, controlling. Nah, karena itu kalau tidak dikontrol, ini kan kita input kan kita direncanakan, kemudian ini diorganisasikan, dokter-dokternya gimana cara mengorganisasikannya, ya kan, di organization, actuating, nah, dilaksanakan, tindakannya bagaimana, ya kan, terus sampai akhirnya apa, ini hasil produknya, nah ini kan semuanya kan harus dikontrol, dimonitoring. Kalau nggak dimonitoring kan bisa aja terjadi. Makanya kan ada di dalam quality control itu kan ada namanya quality improvement ya kan, quality control, quality continuous improvement. Nah itu kan jadi selalu diperbaiki. Nah ini ya, ini bicara rumah sakit Pak. Nah kalau bicara pelayanan akan beda lagi ya kan, akan lebih kecil lagi kan Bu. Misalnya sekarang proses transformasi di UGD, pasien masuk UGD, ya kan? Nah, output UGD apa outputnya? Pasien UGD kan harusnya pasiennya kan tujuan juga harus sembuh juga gitu Pak ya. Jadi berkurang sakitnya kan, orang masuk UGD kan orang kecelakaan tuh Pak, misalnya orang kecelakaan tabrak mobil. Nah kan berkurang kan sakitnya. Nah nanti dari sini kan setelah berkurang kan bisa mungkin dimasuk ke ruang perawatan atau disuruh pulang kan, kalau dia memang tidak berat ya pulang, tapi kalau dia butuh perawatan 2-3 hari kan dimasukkan ke ruang perawatan dulu, atau mungkin ke OK barangkali, ya kan, di outputnya. Nah, tindakan di UGD apa saja? Ada SOP-nya kan Pak? Ya Pak Mahyudin ya? Ada triase dulu, Ya, atau Pak. pendaftaran, triase, kemudian beri apa, setelah triase ada dia butuh apa, butuh pelayanan, butuh pemeriksaan radiologi, butuh lab, ya kan sebelum tindakan kan ya dulu barangkali, ya kan, atau mungkin kalau dia butuh pelayanan darurat dikasih napas buatan dulu kan, diresusitasi mungkin di apa gitu kan, di infus macam-macam ya. Jadi ada beberapa proses. Nah, jadi kita bisa memetakan Pak, bisa memetakan pola ini dengan skala rumah sakit yang besar atau kita skala per pelayanan Pak. Ya kan Pak? Misalnya kita di OK gimana? Ya kita OK aja, input di OK apa sih? Apa sih proses yang dilakukan di OK, outputnya apa OK. Udah sampai sini kita mau tampilkan. Itu aja sudah sebagai seorang manajer OK, sebagai manajer OK ya harus memahami itu. Sebagai manajer ruang perawatan rawat inap, ya Bu ya, harus kuasai itu. Proses apa sih yang dilaksanakan di rawat inap ini? Ada Ibu bisa dirinci, ya, Anda rinci. Ya rinci apa saja sih yang di ini. Kan itu kan bisa aja bisa macam-macam kategori pasien Pak ya. Ada pasien yang berat, pasien yang ini. Terus inputnya juga masing-masing beda kan. Outputnya juga beda. Nah, jadi Anda nanti ini bisa diterapkan Pak, itu bisa diterapkan. Anda bisa memetakan per pelayanan ya. Kalau misalnya direktur mungkin maunya skala rumah sakit umum gimana. Nah, tapi untuk tiap-tiap manajer per pelayanan dibuat. Jadi untuk mengetahui titik-titik mana yang ini tujuannya kan supaya ini berjalan dengan baik. Itu kita ini. Jadi dengan peta ini kita akan melihat apa saja sih yang harus
direncanakan dalam perencanaan itu kita lihat ini, terus apa yang sudah ini, yang alat-alat apa yang sudah, yang masih ada, yang sudah rusak, mana itu dengan kita peta ini kita lebih. Nah, ini peta pertama ini. Nah, kita mengelola ini tuh tujuannya adalah tadi ada yang disebut dengan value ya tadi. Ada yang dikatakan ini mungkin ada value tadi. Nah ini, kenapa di sini ada kata-kata value? Kenapa ini Pak? Apa yang menurut apa? Tahu nggak kira-kira yang dimaksud ini? Dan siapa yang merasakan ini? Nah, ini yang merasakan ini adalah si pasien Pak. Jadi ada di ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah proses transformasi ini, proses manajemen personal ini, pelayanan ini dirasakan oleh si pasien, ada nilai yang dia peroleh. Nilai tambahnya apa? Nilai tambahnya pasti kan ini outputnya, si pasien menjadi sembuh, ya kan, berkurang sakitnya. Kalau di apotek misalnya waktu tunggu, nilai value-nya adalah si pasien tidak menunggu lama, ya kan. Menunggu lama pun kalau kita kelola dengan baik kan dia tidak akan merasa lama, ya, mungkin karena ruangannya enak ya Pak ya, kemudian ada hiburan, ya mungkin terobati itu sehingga si pasien merasa puas karena pelayanannya baik, sehingga waktu dia menunggu lama dia tidak komplain, kan. Nah, itu ada value yang didapatkan. Nah, ini value added-nya adalah nilai yang diperoleh oleh si pasien dari hasil yang dia peroleh pada saat dia mendapat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh di mana dia dilayani. Nah, gitu Pak. Ya, nah, ini value added-nya ini. Ini konsep yang sama. Oke. Oke, ada yang bertanyakan nggak kira-kira Pak? Silakan Pak, kita diskusikan. Mungkin udah membayangkan, bisa membayangkan nggak Pak? Anda bayangkan, mungkin Anda silakan Pak Mahyudin, mungkin ada yang mau didiskusikan, ya kan? Boleh Pak, terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Pak, setelah melihat penjelasan tadi ya tentang manajemen operasional rumah sakit ini kan itu kalau kita lihat penjelasan tadi, apakah betul ini adalah bagaimana kita membuat suatu tata kelola, Ya. yang mana tata kelola ini adalah mencakup apa namanya input tadi yang ya dalam man-nya, material, method, dan mesinnya dan lain sebagainya, kemudian diproses dengan fungsi manajemen tadi, perencanaan yang baik, pengorganisasian yang baik, pelaksanaan yang baik, dan kendali yang baik, sehingga outputnya itu adalah bagaimana nanti bisa mendapatkan kepuasan pelanggan, sehingga dengan demikian pasien merasa nyaman gitu Pak. Nah, Ya. yang akan saya tanyakan Pak, dari manajemen operasional rumah sakit ini, sejauh mana pengaruh leadership-nya Pak, kepemimpinan dari manajer tadi Pak? Apakah itu cukup signifikan dalam membuat tata kelola ini atau memang cukup standar saja Pak? Itu pertanyaannya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Nah, tentunya itu emang saling terkait Pak ya, sangat terkait sekali. Jadi di dalam manajemen operasional itu kan memang ini kan manajemen operasional rumah sakit ini kan perpaduan antara fungsi manajemen Pak ya, fungsi manajemen yang terjadi fungsi perencanaan, pengorganisasian, executing dan controlling, dan fungsi rumah sakit sebagai unit pelayanan. Kan ada tindakan-tindakan apa yang dilaksanakan di situ, ya kan, pelayanan apa yang ini kan fungsi Pak. Jadi ada bagaimana fungsi-fungsi ini dijalankan dengan baik, direncanakan dengan baik, diorganisasikan dengan baik, kan gitu Pak ya, dikerjakan dengan baik di sini, kemudian dikontrol. Nah, gitu kan Pak. Nah, itu intinya. Nah, tentunya itu semua kan membutuhkan kepemimpinan Pak, sanarnya Pak. Nanti
ya butuh kepemimpinan, Pak. Semua itu kan nanti ujungnya ke kepemimpinan, Pak. Leadershipnya bagaimana leadership yang yang mumpuni untuk mengelola ini, ya, mengelola dua fungsi ini, itu kan, ya. Ini normatifnya begitu. Nanti banyak faktor-faktor lain yang misalnya sekarang ada eranya sekarang era dalam keadaan sulit, globalisasi. Nah, itu tantangan lain seorang pemimpin kan, Pak. Jadi itu pimpinannya harus kuat sini, Pak. Jadi seorang pemimpin rumah sakit itu harus kuat. Makanya di sini kita harapkan nanti Bapak Ibu sekalian dengan belajar di Mas ini tidak melulu bahwa seolah-olah rumah sakit itu sekedar melayani orang datang sakit kemudian dilayani selesai, nggak gitu. Ternyata rumit juga gitu, Pak, ya. Kayak gini rumit juga, betul ya. Apalagi rumah sakit makin gede makin rumit, Pak Mahyudin, iya kan? Mungkin rumah sakit kalau puskesmas kan cuma berapa lah, atau rumah sakit tipe D. Tapi bayangkan kalau rumah sakit kayak M Husni, ya kan, LSMH yang di mana, yang Palembang, atau Cipto, atau rumah sakit gede, betapa rumitnya itu, Pak. Merumit memprosesnya, rumit menangani ini, inputnya, dokternya, perawatnya, yang ribuan itu. Bayangkan Bapak mikirin SDM itu udah rumit, Pak, mikirin dokter-dokter udah pusing. Nah, itu dia tantangannya, Pak. Jadi betul, Pak, betul. Saya setuju, Pak. Jadi nanti tertumpuannya adalah pimpinannya, ya. Nah, makanya di sini pimpinan itu bukan hanya sekedar pimpinan top rumah sakit, Pak, ya. Termasuk para ininya, pimpinan unit ini, Pak, manajer unitnya harus manajer yang betul-betul manajer yang bisa mengelola ini nih. Mengelola input, proses, output ini. Sehingga dia menghasilkan nilai tambah bagi si pasien. Dan kita rumah sakitnya produktif. Kan jangan sampai kita pasien puas tapi rumah sakitnya rugi. Kan sama aja bohong, Pak, ya. Di sini kan kita pasien puas tapi rumah sakit bisa mendapat biaya yang inilah ada selisih positif, Bu, ya. Selisih positif antara pengeluaran dengan penghasilan itu kita dapat ini. Jadi kita menikmati juga, Pak. Jadi kita capek, ada juga imbalan capeknya itu, kan gitulah Pak Mahyudin gitu. Nah, harapannya gitu. Jadi betul-betul, Pak. Ini kepemimpinan nanti dibutuhkan, kepemimpinan itu bukan topnya, ya, tapi semua jajaran di lingkungan rumah sakit itu harus memahami ini. Inilah gunanya ini, Pak. Itu Pak Mahyudin, ya. Siap, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Ada lagi? Kita sampai jam 5 aja, Pak, ya. Iya, Pak. Bisa, Pak. Jam 5, Pak. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada, nanti kalau ada yang mau ditanya silakan, ya, dipotong aja nanti. Ini contoh-contoh lain, ya. Jadi ini salah satu kita ini ada cukup yang tadi aja, udah cukup. Nah, ini ya, jadi ya kalau kita ke sini ya ini ya, jadi MO itu merupakan satu fungsi utama, ya, di dalam ini, di dalam organisasi, dalam mengelola organisasi itu, manajemen personal itu termasuk fungsi utama, ya, karena kita di sini ada dua fungsi yang kita kelola, fungsi manajemen dan fungsi pelayanan yang harus berjalan dengan baik. Ini hal-hal yang berkaitan dengan MO. Jadi dengan yang kita mempelajari ini, kita akan berkaitan dengan ini, berkaitan dengan berbagai cara memproduksi. Misalnya kita di unit gizi, ya kan, kita bagaimana unit gizi itu memberi kepuasan kepada pasien. Unit laundry juga gitu kan,
memberikan kepuasan kepada para perawat dan dokter-dokter yang di bagian yang memang membutuhkan. Gitu, ya. Jadi ini itu semua dengan manajemen operasional ya, namanya operasional. Yang operasional itu, jadi kita mengelola itu Pak. Bagaimana mengelola laundry supaya laundry itu tepat waktu. Jadi laundry itu tidak sampai banyak yang hilang handuknya atau spraynya, atau misalnya antara apa tuh antara yang dicuci dengan yang mau dipakai selalu kekurangan, nah gitu masih tempat cucian lah gitu, itu kan repot. Nah itu di situ dengan kita dengan manajemen operasional itu kita harapkan tidak terjadi. Makanya kita rinci di unit laundry itu apa sih yang harus kita lakukan, apa inputnya apa saja. Nah nanti dengan pasien segini kita apakah sudah cukup enggak siapa si laundry itu ya. Demikian juga untuk obat. Nah ini jadi ini semua membutuhkan tata kelola. Betul, akhirnya tata kelola Pak. Jadi nanti memang tata kelola yang nanti kan ujungnya kan kepada tata kelola rumah sakit yang baik, ya kan? Ujungnya ke sana. Tata kelola yang baik itu isinya bagaimana ini operasional. Salah satunya gitu ya. Jadi kan dalam tata kelola kan itu kan nanti kan ada pembagian tugasnya ya. Tugas manajer apa, tugas pengawas apa, tugas ini apa, gitu kan. Nanti dalam tata kelola kan muncul. Nah itu di sini sudah pekerjaannya udah ada. Oh pekerjaannya ini. Sudah semua. Nah ini adalah tapi ini saya sebelum masuk sini ini dulu ya. Yang pola kedua itu pola pertama Pak ya. Pola pertama itu pola transformasi Pak. Itu pola pertama pola transformasi. Bagaimana kita melihat suatu sistem pelayanan itu dengan pola transformasi, yaitu dengan input, proses, input, transformation, output Pak ya. Nah ini ada pola lain, yaitu pola dengan value chain Pak. Ya, dengan value chain. Intinya sama ya Pak ya, value chain itu sama. Ini agak lama di belakang. Nah ini ya. Value chain itu memetakannya agak beda. Ya, memetakannya agak beda. Jadi value chain itu merupakan strategi dalam memandang bisnis sebagai rantai ya, yang mengubah input menjadi output. Nah, prinsipnya sama kan, Pak? Jadi mengubah input menjadi output, prinsipnya sama value chain itu, tapi dia merupakan suatu rangkaian rantai bisnis Pak, dia ya, rantai aktivitas. Kalau input transformation ini kan sudah tapi ini lebih dirinci, merupakan aktivitas. Dan aktivitas itu ada dua Pak di sini ya. Ini sebenarnya ada dua. Ada aktivitas yang sifatnya utama dan aktivitas penunjang. Nah, itu ya. Kemudian nilai pelanggan. Nah, ini nilainya sama, merupakan nilai yang diperoleh oleh pelanggan ketika dia mendapatkan tindakan di layanan. Nilainya sama, jadi nilai yang didapatkan. Nah, kita lihat sini ya. Nah, kita lihat tujuannya. Tujuan dari analisis value chain itu adalah
untuk mengidentifikasi, ya tujuannya gitu Pak, mengidentifikasi. Jadi tujuannya adalah sama dengan itu tadi ya, mengidentifikasi tahap-tahap value chain, tahap-tahap aktivitas ya, tahap-tahap rantai nilai di suatu rumah sakit atau perusahaan yang dapat meningkatkan value untuk si pelanggan, si pasien, dan menurunkan biaya, mengefektifkan gitu Pak, mengefektifkan kegiatan sehingga efisien. Nah, tujuannya itu Pak. Jadi analisis value chain itu adalah suatu analisis dalam rangka mengidentifikasi tahap-tahap value chain atau rantai nilai ya dalam satu rumah sakit yang tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai yang diperoleh oleh si pasien dan menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Jadi efisien. Kalau tujuan dari analisis transformation ya yang mengidentifikasi proses, ya kan? Ada identifikasi input dan proses yang ada di pelayanan itu dalam rangka meningkatkan value dan menurunkan biaya. Sama tujuannya Pak ya. Tujuannya sama, cuman beda ininya, beda memetakannya. Nah, di sini kita ada dua ini. Ini tadi sudah jelaskan ya. Ada kalau value added analysis adalah analisis yang mengklasifikasikan aktivitas yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, ya kan ya. Kalau value chain analysis adalah analisis yang menekankan pada pemahaman tentang nilai total sehingga salah ya. Ini teori saja. Sekarang kita lihat gambarnya Pak ya. Nah ini tadi dikatakan bahwa ada aktivitas, ada dua, ada aktivitas. Nah, ini aktivitas itu menurut si Porter ya, itu ada dibagi dua Pak. Ada aktivitas yang sifatnya primer, ada aktivitas yang supported, yang penunjang. Yang primer ada apa? Ini yang primer itu adalah yang kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi pelayanan. Nah itu Pak. Ya Pak, itu yang primer, yang berkaitan dengan fungsi pelayanan. Sedangkan yang sekunder adalah fungsi yang berkaitan dengan penunjang. Penunjang. Nah ini kalau ini kan kalau di, nah yang di penunjang itu kan ada SDM, ada alat, ya kan, manajemen alat, infrastruktur. Nah itu penunjang. Nah ini kalau di rumah sakit gini Pak. Ini kan kalau di pabrik ya. Kalau di rumah sakit bagaimana? Nah, kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu ada dua aktivitas ya. Aktivitas pelayanan atau primer, ada aktivitas pendukung. Di aktivitas pelayanan, kalau kita bicara rumah sakit, ya bicara rumah sakit itu atau di unit pun sama. Ada pra pelayanan. Pra pelayanan itu pra sebelum pasien dilayani. Ya. Misalnya kalau di UGD, pasien ke UGD, dia datang ke UGD, kan dia datang pakai daftar Pak ya, daftar kemudian didaftar, didata ya. Nah setelah itu kan dilayani, masuk ke SOP Pak. SOP-nya apa saja dilayani. Tindakan pertama apa setelah si pasien datang di ini, apa yang dilakukan? Misalnya pemeriksaan awal Pak ya, terus ada apa triase Pak ya, triase. Nah ada triase apalagi. Nah ini di sini di pelayanan selama ini proses pelayanan selama pasien mendapat pelayanan di rumah sakit atau di unit. Ya. Tergantung kalau kita bicara rumah sakit ya di rumah sakit, kalau di unit ya mendapatkan di unit. Kemudian pasca pelayanan atau pos pelayanan, pasca pelayanan adalah setelah pasien meninggalkan rumah sakit, setelah keluar, setelah misalnya setelah keluar dari UGD, ya kan kemana dia? Ini adalah aktivitas pelayanan
inti sini. Kemudian ada pelayanan aktivitas penunjang yang terdiri dari ini aktivitas ini Pak. Nah, di sini aktivitas pendukung ini ada pertama ada budaya organisasi, yaitu nilai-nilai perilaku yang harus dilakukan oleh semua orang yang bekerja di rumah sakit. Ya kan budaya kerja kan Pak ya? Namanya budaya kerja atau budaya organisasi Pak namanya Pak? Budaya kerja kan salah namanya itu ya. Budaya kerja. Nah itu setiap rumah sakit pasti ada tuh. Ya ada budaya kerjanya apa? Kan ada yang budaya kerjanya ya ini apa namanya, ada yang katanya modelnya 5S ya kan, senyum, sapa, apalagi nah itu kan ada yang kayak begitu, ada yang apa melayani dengan hati katanya gitu ya, itu kan apa nilai-nilai budaya yang harus dilaksanakan oleh semua orang yang ada di rumah sakit ya enggak Pak, itu budaya kerja, itu budaya aktivitas itu. Kemudian ada struktur organisasi, kan ada strukturnya Pak, ya kan? Ada struktur organisasi. Struktur dari organisasi misalnya di UGD kan ada strukturnya. Ada manajernya, ada penunjangnya, ya kan? Nah, itu kan kalau dia makin rumit, kan makin rumit juga, pelayanan akan terganggu juga sini Pak ya. Akan mengganggu ke sini ke pelayanan. Jadi ini kan maksudnya kan ini tuh adalah aktivitas yang mendukung agar pelayanan berjalan baik, kan gitu Pak ya. Sehingga nilai yang didapat oleh si pasien baik, pasien merasa sembuh, pasien merasa puas, nah gitu kan. Jadi ini. Kemudian ada sumber daya strategis nih Pak. Sumber strategis itu ada sini ada paling tidak itu ada 4 nih. Ada SDM, bagaimana SDM-nya? Cukup enggak? Bagaimana pengelolaannya? Ya kan? Kalau SDM-nya nggak pernah diperhatikan, misalnya Bu ya, penghasilannya, kesejahteraannya nggak diperhatikan, karirnya dicuekin, kan ini cenderung SDM-nya kan akan bekerja tidak baik, ya kan Pak? Nah ini akan mempengaruhi ke sini ke atas, akan gitu Pak Midun ya. Ini akan mempengaruhi ke atas ini Pak, akan berpengaruh ke atas. Kalau di sini pengelolaannya nggak baik, ini akan berpengaruh ke sini. Ya. Sudahlah di sini juga kita mengidentifikasi apa mengelolanya juga rumit ya. Bagaimana kita menata laksana alat-alat kesehatannya, alat ininya apanya itu. Di sini kan pada saat ini ruangannya ya kan, ditambah lagi di sininya nggak bagus, SDM-nya juga kurang bagus ya, sehingga perawat-perawatnya di sini mungkin nanti bagaimana, dokter-dokternya juga gitu. Si pasien sering mengeluh di rawat jalan ya Pak, ya misalnya keluhan pasien waktu tunggu lama ya, itu kan umumnya ya rawat jalan kan itu Pak, waktu tunggu lama ya karena dokternya datangnya siang gitu ya. Ini karena di sinilah di SDM-nya ya kan. Keuangan. Nah, keuangan juga ini berpengaruh. Kalau keuangannya di sini seret, ya otomatis ini seret juga. Teknologi juga sama, ya kan? Teknologi ya. Informasi, apalagi informasi ya. Informasi kan sekarang kan dengan apa namanya informasi itu sangat penting banget ya. Dokter akan lebih cepat diagnosisnya kan akan memberikan resep cepat kalau diagnosisnya di ruangan ininya juga cepat hasilnya, kan saling berkait. Jadi informasi ini kan sekarang dengan era digitalisasi, maksudnya tujuannya adalah agar informasi itu cepat didapat, ya kan? Cepat didapat. Nah ini adalah pola kedua Bu. Ini pola kedua Bu. Jadi ada 2 pola Bu. Ada pola tadi kita menggunakan pola transformasi. Ada pola value chain.
sama-sama untuk mengidentifikasi aktivitas atau fungsi-fungsi apa saja yang berada di sini. Bagaimana cara ini berjalan dengan baik agar ini berjalan dengan baik juga. Kan gitu Bu ya? Tujuannya gitu. Ini kan kira-kira gitu kira-kira ya, sama ya. Ada, oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira perbedaan antara dua strategi ini. Jadi strategi transformasi kita, yang kedua adalah strategi value chain. Itu sama-sama untuk ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melakukan efisiensi dan melakukan agar aktivitasnya produktif sehingga si pasien merasa tujuannya sama ke situ. Ya. Dengan kita menyederhanakan yang tadinya, sekarang kalau Ibu lihat, kalau kita tuliskan rumit, nah kalau dengan kita petakan begini lebih singkat gitu ya. Kita petakan begini. Jadi aktivitas, misalnya aktivitas UGD itu gimana sih? Dipetakan ya ini. Apakah mau pakai value chain atau pakai transformasi? Kita lihat. Gitu kan? Nah, sini inputnya, kalau di sini inputnya di mana inputnya? Inputnya udah masuk di sini, Bu. Di sini tuh bicara pra pelayanan. Di sini udah ada inputnya apa, ya kan Bu ya? Ya kan? Prosesnya kan ada di sini nih, proses pelayanannya ini, ya kan ya. Pelayanan itu kan input nih. Bagaimana kita menyiapkan input nih kan? Menyiapkan apa saja? Menyiapkan tenaganya, menyiapkan alat-alatnya, materialnya. Di proses, ya bagaimana SOP itu dijalankan dengan baik. Kan? Kemudian di pasca adalah setelah dilayani, kan setelah dilayani itu kan si pasien itu kan keluar nih dari UGD atau dari apa, kalau pasien yang nebus obat kan pasien keluar dari unit farmasi. Nah, dia merasa puas enggak? Pasien merasa puas karena waktunya cepat gitu kan. Di pasca pelayanan ada enggak pasca pelayanannya? Mungkin ada barangkali, mungkin ada dia membuka membuka konsultasi, misalnya kalau ada pasien yang setelah pulang dia konsultasi obat, nah, di farmasi masih menerima, kan gitu kan, itu kan itu namanya pasca pelayanan kan. Jadi setelah pasien keluar dari, setelah si pasien mendapat obat pulang, gitu kan. Nah, setelah di rumah kan dia kan konsultasi lagi, oh saya lupa nih obat ini untuk apa ya, berapa kali minumnya, apa sudah makan, sebelum makan. Nah, itu kan dia telepon lagi ke sini, ke mana, ke farmasi, dilayani kan. Ya, itu namanya proses pasca pelayanan. Oke, silakan kalau ada mau ditanyakan. Setelah melihat dua perspektif ini ya, ada dengan perspektif ini, dengan perspektif. Tapi kira-kira udah paham nggak kira-kira Bu? Udah terbayang nggak kira-kira Bu? Ya, terbayang Pak. Terbayang Pak ya. Jadi intinya anak ini adalah merupakan suatu proses analisa Pak. Kita menganalisa. Jadi nanti menganalisa. Nah, sekalian nanti dipetakan, ada yang ingin jadikan digunakan jadi peta waktu dia waktu membuat chart di rumah sakit itu bikin pakai gini, digambarkan kayak gini. Nah, di sini tadi ada beberapa pernyataan ya. Ini untuk tambahan aja, yang lainnya untuk tambahan Pak ya. Silakan kalau mau nih, kalau Bapak mau menambahkan. Ini ada, jadi masing-masing tujuan MO itu tadi sama ya. Jadi
tujuan value chain dan tujuan transformation activity adalah tujuannya adalah ini melakukan ini analisa, ya, mengidentifikasi. Tujuannya mengidentifikasi, Pak. Soalnya kadang-kadang kita tuh seorang manajer pelayanan kadang-kadang kalau ditanya apa saja sih yang dilakukan di UGD, dia pun nggak ngerti, Pak, nggak tahu, tebak-tebak. Nah, mungkin kalau kita sudah kita analisis ya, baru kita petakan, kan enak jadinya, Pak. Sudah ada gambaran. Jadi kalau ada orang nanya, kita udah bisa, sudah ada chartnya kan. Ini yang aktivitas yang dilaksanakan. Nah, nanti kalau ada tambahan baru, ya dirubah lagi, ya kan? Misalnya ada tambahan baru, misalnya kita melakukan bedah minor, misalnya, Pak ya. Di situ yang lama belum ada, ya diganti, ada tindakan bedah minornya. Kan gitu, Pak ya, aktivitasnya. Kan gitu, tinggal mengganti-ganti gitu aja. Tapi secara ini sudah ada sudah ada petanya kita. Jadi kalau ditanya orang itu kita sudah tahu, sudah ada peta ini. Jadi nanti ini menggampangkan kita pada saat kita menyusun SOP maupun menyusun perencanaan, kita gampang. Kalau menyusun SOP saja akan dibuat. Nah, lihat aja di aktivitasnya. Aktivitas apa saja yang ada tuh. Nah, oh ini aktivitasnya ini. Oh ini SOP-nya belum ada nih, yang ini belum ada, yang ini belum ada. Jadi dengan kita melakukan identifikasi ini tujuannya nanti ke sana Pak. Jadi apa saja. Gizi pun sama ya. Kalau kita identifikasi tahap proses gizi, Bu ya, aktivitas gizi di dapur yang dilakukan dari mulai pembelian sayur, menyuci, memasak, menyimpan, itu kita gambarkan ya dengan value chain atau dengan aktivitas tadi transformation. Nah, nanti kita kalau ada perubahan tinggal lihat apa sih yang ini yang berubah apa sih. Kalau kita beli alat yang kita perlu, kita perlu chiller. Ya karena rumah sakitnya berkembang, kita perlu chiller untuk menyimpan bahan makanan, ya kan, atau itu kan kita tinggal tambah aja. Nah, tadi ada tambahan ini ada ini tadi ada catatan nih, menerapkan manajemen strategi ini ada ini strategi operasional ini operasional ya ini nggak salah. Ini aja Pak, sebagai alat sebagai alat mengatakan bahwa manajemen operasional kita baik, itu ada ini Pak, ada indikator ya, ada indikator yang bisa kita pakai. Mana indikatornya ya? Enggak ada lagi. Mana? Oh, di bawah sini. Itu ada yang menggambarkan nih Pak, ada menggambarkan pakai gambar gini ya, yang menggunakan gini, jadi menggunakan pola gambar ini untuk menarik aja ya. Nah, parameter keberhasilan dari MO ini parameternya ini Pak, ada parameternya tuh 4 ya, ada efektivitas, efisiensi, quality, dan cost, biaya. Ya, ini untuk melihat parameternya ya. Kalau kita nanti kalau misalnya Pak Mahyudin ya mau mengevaluasi apakah manajemen personal kita berjalan baik tuh kita lihat dari efektivitasnya ya.
Nah, ini kan efektivitasnya. Kalau di ini kan nih, kalau di kalau di farmasi kan ini kan ada resep yang baik, ya kan ya, ada resep right advice, pemberian penjelasan Pak ya, penjelasan obat yang bagus, servis availability, jadi pelayanannya bagus, ramah, gitu kan ya. Emang sih ini menggunakan apa? Menggunakan parameter-parameter, tentunya ada survei kepuasan Pak ya, survei pelanggan. Kemudian ada efisiensi. Nah, ini ada jumlah staf yang dilatih, jumlah stafnya berapa. Jangan sampai kita pastinya sedikit, jumlah stafnya banyak, kan nggak efisien. Rumah sakit nggak efisien kan Pak? Nah itu ya harus dihitung menggunakan beban kerja. Apakah beban kerjanya terlalu tinggi nih, terlalu rendah, sehingga kebanyakan pasien, atau pasiennya banyak, resepnya banyak, pegawainya sedikit. Nah, ini penggunaan resources juga ini ya, sumber daya. Ya alat, misalnya kita punya alat, apakah misalnya alatnya sudah jalan baik nggak? Kan gini Pak, kadang-kadang tuh ada alat ini Pak, kadang-kadang ada alat yang harusnya dipakai untuk cukup 10 pasien dalam sehari. Tapi kadang-kadang untuk ini tujuannya apa? Tujuannya adalah kan namanya alat kan ada umurnya Pak ya. Ada umur masa usianya kan. Ada alat itu kan ada usianya, ada yang alat ini ya, alat-alat yang ini ya, alat canggih kayak MRI itu kan ada persyaratannya, nggak boleh sembarangan menggunakan alat. Nah, jumlah pasiennya pun dibatasin, jangan sampai kelebihan, nanti alatnya cepat rusak. Yang harusnya dia bisa berumur 5 tahun, baru 2 tahun udah rusak dan sudah servis. Nah, itu kan namanya underuse ya, atau overuse ya. Ya kan? Penggunaan yang terlalu berlebihan. Quality. Nah, jadi dari training. Bagaimana trainingnya? Apakah trainingnya efektif enggak? Nah, dievaluasi trainingnya. Berhasil enggak? Jangan kita yakin gini, Pak. Anda yakin enggak kalau perawat tenaga kesehatan dilatih untuk cuci tangan, kemudian kita lepas, tidak diawasi. Anda yakin enggak berubah setelah training? Tidak. Belum tentu kan ya, Bodiner ya? Belum tentu. Dikira, Jadi ya. perlu diawasi dulu kan, perlu dilihat dulu, dibimbing dulu supaya dia kalau sudah dibimbing, disupervisi berkali-kali, nah nanti kalau sudah terbiasa ini, tentunya itu harus diberikan fasilitas juga, jangan sampai nanti kita suruh cuci tangan tapi alat ininya nggak ada fasilitasnya, kan sama aja bohong kan. Sama halnya gini Bu, buanglah di tempat pasien gitu ya, buanglah sampah di tempatnya, tapi si pasien tuh cari tempat sampah nggak ada gitu kan, nah, sama aja bohong kan. Nah tentunya harus disiapin, kita membuat aturan, siapkan tempat sampahnya. Nah ini paling tidak tuh ada 4 parameter ini Pak, ada 4 parameter yang bisa dipakai untuk ini Pak, ini ya Bu ya, untuk mengukur apakah kita pengelolaan unit itu sudah berjalan baik enggak gitu kan Pak ya. Harusnya baik kan, kita harusnya kan dengan analisis, kita analisis dulu sudah baik tidak, yang baik yang bagaimana, sehingga nilainya apa, kemudian setelah itu kita evaluasi. Oke, nah sampai di sini kira-kira ini sudah jam 5. Ya kan, kalau ada yang mau ditanya. Pak, mohon izin tanya Pak. Silakan Bu. Pak, untuk kita dalam menyusun perencanaan di rumah sakit, misalkan kebutuhan ya Pak ya, itu metode analisis apa sih Pak yang bagus atau yang lebih tepat untuk rumah sakit? Supaya memang sampai akar kecil-kecilnya setiap permasalahan yang ada itu dapat dan terbaca. Terima kasih Pak. Ya baik.
Banyak sih Bu ya, banyak perencanaan tuh ya, banyak yang lagi tren tuh ada perencanaan yang menggunakan dengan balance scorecard Bu ya, itu ya salah satu yang sedang banyak yang tren dipakai karena memang perencanaan balance scorecard tuh, kenapa balance scorecard tuh nanti kita akan belajar juga ya. Balance scorecard tuh dia apa namanya perencanaannya sudah kita batasi ya, apa namanya pengelompokannya sudah kita batasi ya, sudah dikelompokkan pengelompokan dari sisi keuangan, dari sisi customer-nya bagaimana, dari sisi proses bisnisnya bagaimana, dari proses learning and growth-nya bagaimana ya, itu juga bisa itu yang lagi ngetren, itu lebih sederhana dan tepat gitu Bu ya, tepat ya untuk perencanaan ya. Ada juga perencanaan yang berdasarkan ya perencanaan yang ini, yang apa namanya, perencanaan yang secara apa, yang biasa aja, yang apa, yang normatif aja kan, normatif kita lihat aja dari input, proses, output ya, dari proses bagaimana ya perencanaannya, kemudian kita lihat untuk kebutuhannya kan tentunya kita lihat dari pemakaiannya ya kan, pemakaian nama kan ada cara-caranya ya, ada model pakai apa, kita pakai menggunakan cara lama, misalnya kita melihat apakah sistem pemakaian ya, pemakaian obat yang misalnya obat pemakaian yang lama gimana, berapa kita perkiraan kebutuhan ke depan, gimana perkiraannya. Nah itu jadi perkiraan itu kita biasanya ada yang menggunakan matematik, ada yang menggunakan pakai kira-kira saja perkiraan. Jadi sebenarnya sih perencanaan itu tidak ada yang ya 100% baik, nggak ada Bu ya. Minimal kita bisa mengurangi tingkat ini aja Bu, tingkat apa ya, supaya perencanaan tuh ke depan tuh pas. Misalnya kalau perencanaan obat, jangan sampai obat kita merencanakan tuh salah, setelah direncanakan, setelah kita beli, ternyata pada saat berjalan sering kejadian obat kurang. Nah, berarti kita di situ pada saat perencanaan kurang memperhatikan stok. Nah, kita hanya menghitung pemakaian saja, tapi stoknya nggak dihitung, sehingga terjadilah kekurangan. Nah, stok itu dihitung dari, kan obat itu kan datangnya kan tidak selalu tepat Bu. Misalnya kita beli obat sekarang, datangnya kan mungkin seminggu lagi, 3 hari lagi, 4 hari lagi, baru datang. Jarang, kecuali kalau kita beli cash ya di apotek, hari ini kita beli, ya beli dapat. Tapi kalau namanya beli di supplier, saya pesan nih 10 kaleng, kan datangnya kan seminggu nanti. Jarang tiba-tiba hari ini langsung datang, jarang gitu. Karena supplier pun dia melayani berbagai macam rumah sakit. Itu ya Bu, jadi ada berbagai macam Bu. Ada yang kalau secara umum balance scorecard, ada kalau obat lain lagi metodenya. Obat tadi yang tadi kita menggunakan stok, pakai stok obat, order dengan order. Jadi berbagai macam cara Bu Dina ya. Jadi tidak ada yang sangat tepat sekali. Semuanya tuh perkiraan. Ya Bu ya. Tapi lihat sambil jalan nanti kita lihat aja Bu. Sambil jalan kita nanti bisa lihat Ibu nanti. Oh ini kalau perencanaan tuh kita pertama dengan ini aja nih, dengan analisis operasional kita sudah bisa merencanakan. Oh ini kalau kita harus baik, berapa sih input yang harus kita butuhkan? Di standar tidak ada. Nah standar tidak kan di standar kan tidak ada. SDM-nya berapa, ini enggak. Oke gitu Bu Dina, sementara itu Bu Dina ya, sementara nanti kita sementara. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, nggak ada lagi, nggak ada ya. Kalau nggak ada lagi gini Pak, ini maksudnya ini supaya kita nanti ada Bapak Ibu tidak apa namanya tidak kosong. Nah ini saya kasih tugas Bu ya. Ini ada 2 model Pak ya, analisa ya, ada analisis
transformasi ya, analisis transformasi untuk melihat tadi ya, aktivitas yang dilihat dengan transformasi. Ada apa namanya, analisis aktivitas suatu proses dengan menggunakan value chain. Ini ada berapa kelompok Pak yang sudah dibentuk Pak di kelas ini Bu? Belum, Belum Pak. ada kan, Pak. Belum, Belum, Pak. belum ada yang ngasih tugas. Belum. Nah sekarang ini kasih Tugas tugas. individu, Pak. Hah? Baru tugas individu, Pak. Oh di sini video ini saya tugasnya ini kelompok aja Bu ya. Nah sebagai kelompok. Jadi saya minta kepada Ibu apa ini dibagi ya, misalnya ini ada berapa sih? Ada 20 berapa Bu? 34, Pak. 34 ya, 34 taruhlah dibagi kepada 4 kelompok lah ya. 66 ya. Kok 44? 6 kelompok ya. Kalau 6 ya 6 kelompok. 6 kelompok atau 5 kelompok nanti dibagi dua nih. Kalau bagi 5 kelompok, 2 kelompok melakukan analisis suatu unit pelayanan dengan pendekatan analisis transformasi tadi Pak. Ya 2 kelompok Pak tuh. Pelayanannya silakan, pelayanan apa saja mau ya di ini ditentukan pelayanan 1, pelayanan 2 tentunya berbeda. Ada yang 1 pelayanan UGD, 1 pelayanan farmasi atau apa. Kemudian yang 3 kelompok melakukan analisis value chain. Ya Pak ya, terhadap unit kerja juga Pak. Ada ya 1 value chain untuk unit HD, 1 value chain untuk farmasi, 1 value chain untuk apa. Silakan aja bebas saja. Ya. Nanti sesuai dengan apa tergantung kelompoknya memilih mana ya. Rundingkan dengan kelompoknya. Nah, kelompoknya kalau belum terbentuk, silakan dibentuk sendiri aja lah ya. Tapi kalau sudah ada seperti mana tuh yang sudah 55 mungkin udah 1 kelompok gitu ya Pak ya. Atau mau dibaurkan, silakan aja. Enaknya gimana? Saya Iya, Pak. tidak Nanti menentukan ya. Ini dibaurkan, karena Pak. ini kan Bapak Ibu kan udah dewasa, mau enaknya gimana silakan aja. Yang penting enak dalam enak untuk bekerja gitu aja. Ya. Silakan Ibu ketua kelas siapa? Ketua kelasnya siapa? Bu Dina ya? Bukan, Pak, bukan. Siapa ketua Iya, kelasnya? Pak. Saya, Pak. Siapa nih? Oh, Nurul. Iya, Pak. Nah, tolong ya, Pak Nurul ya, tolong dibagi 5 kelompok lah ya. Jadi 2 kelompok melakukan analisis aktivitas dengan menggunakan pendekatan analisis transformasi ya, input proses transformasi, input proses output. Kemudian ada yang 3 kelompok melakukan analisis aktivitas proses di unit kerja, di unit pelayanan dengan menggunakan value chain ya. Baik, Itu aja Pak. yang ya. Ini kita Ibu jangan takut salah ya Pak ya, jangan takut salah, belajar bikin aja Pak ya, bikin aja. Ini kita kan namanya kan belajar ya Pak ya. Nah, silakan ya, nanti Anda bisa tambahkan dengan ini kan dari saya udah ada bahan, Anda bisa baca-baca dengan dari mana, dari YouTube, dari internet, dari mana, dari textbook atau dari jurnal, kan ada tambahan. Nah, silakan Anda baca dari mana, bisa menambahkan itu ya, supaya ini lebih bisa ini. Ya ini silakan nanti. Nanti kita presentasikan nanti minggu depan Bu ya, minggu depan kita presentasi itu. Oke? Izin bertanya, Pak. Silakan Bu Nurul. Untuk Siapa nih? tugasnya, apa cukup PowerPoint saja atau dibuatkan laporannya juga, Pak? PowerPoint aja lah ya. Kadang-kadang kan nanti di PowerPoint aja. PowerPoint, tapi PowerPoint yang ada rincian ya, ada PowerPoint yang besarnya, ada yang rinciannya gitu ya. Ya dong. Yang Ya. besarnya kan nanti yang untuk Ada divisi. makalah. Nah, iya Bukan masalah ya, Pak ya?
ada rincian uraian lah, ada ya model makalah lah gitu ya. Ada PowerPoint nanti. Oke, saya rasa demikian ya. Ya, mudah-mudahan itu sebagai latihan ya, sebagai apa namanya, untuk supaya Anda ingat, jadi oh iya ini kalau penyelesaian itu kalau kita mengerjakan itu kan jadi tahu jadinya, oh iya ini. Jadi nanti pada saat kita tesis itu kita masih teringat-ingat kalau kita membuat mau menganalisis value chain, oh iya ingat Pak Ali dulu pernah menjelaskan ini ya, ini tahu nih, jadi saya baru ingat ini. Nah, kan gitu buat nyambung, gitu kan. Gitu. Ya, oke, baik, kita istirahat dulu ya Bu ya. Kan kita mau berbuka puasa ya. Selamat berbuka puasa. Mungkin yang jauh-jauh udah berbuka ya. Yang dari mana? Dari Kolaka sekarang udah berbuka puasa Pak ya. Selamat berbuka puasa. Dan bagi yang di Jambi sana masih belum ya. Nanti masih belum ya, nanti Jakarta dulu baru sana Bu ya. Oke, baik, setelah sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpuasa, selamat berbuka puasa ya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dari mana? Dari Manado. Selamat malam. Oke, baik. Saya izin stop share Bu ya. Sudah di foto belum Bu? Ini Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Iya Pak. Tolong jangan lupa ingat absensinya ya. Nanti kan saya tanyakan nanti di. Iya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama. Izin live ya. Ya Pak. Sama Ibu Dina ya.